adik-adik, gimana kabarnya? Kali ini kita akan beribadah dengan saya, Kak Deborah, akan memandu kalian menjadi liturgos dalam ibadah kali ini. Di ibadah kali ini, kita semua warga GKJW sedang merayakan ulang tahun GKJW yang ke-89. Baiklah, mari kita awali ibadah kali ini dengan kita pujikan lagu wajib kita, Aku Anak GKJW. Adik-adik pasti masih hafal kan? Kalau nggak hafal, bisa dibuka Kidung Rianya nomor 1. Kita pujikan bersama-sama. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bu Iva. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, alangkah baiknya kalau kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. 1. Lipat tangan, 2. Tutup mata, 3. Tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas semua berkat-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, dan lancarkanlah ibadah ini dari awal sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, seperti kita ketahui, dalam segala hal kita selalu melakukan semuanya dalam nama Yesus. Karena apa? Agar Tuhan selalu menyertai kita. Nah, untuk kali ini kita pujikan lagi lagu Dalam Nama Tuhan Yesus, Kidung Ria nomor 71. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Yang nggak hafal boleh dibuka Kidung Rianya. Baiklah adik-adik, kita sekarang akan masuk ke dalam doa lagi. Kita akan meminta ampun, minta pada Tuhan Yesus. Jadi lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami kembali ke hadirat-Mu. Kami anak-anak-Mu mohon ampun atas segala kesalahan yang kami buat, entah sengaja ataupun tidak. Dan kiranya Engkau juga memampukan kami agar kami juga bisa senantiasa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau mengampuni kami. Demikian Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan nanti yang akan dibawakan oleh Bu Heining, kita pujikan lagu Baca Kitab Suci. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita, serta juga siapa yang belum membawa Alkitab, diambil dulu Alkitabnya buat kita membaca. Dan kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Heining. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Pastinya baik dan luar biasa. Pada kesempatan ini, yang terutama dan pertama, kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, di mana pada saat ini kita akan belajar dan mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, bahwasanya Tuhan mengizinkan kami bersama-sama akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan hati kami dan Tuhan memimpin kami supaya kami bisa memahami serta melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita dasari dulu untuk firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Demikian pembacaannya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin.
Anak-anak yang terkasih, gereja kita apa namanya? Anak-anak pasti tahu. Ya, benar sekali. GKJW adalah gereja kita. Gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, sekarang dalam firman Tuhan kali ini, tema gerejawi, tahun gerejawi adalah hari ulang tahun GKJW, bisa juga disebut dengan Advent yang ketiga. Ya. Untuk tema saat ini tokohnya itu Bapak Drio Mestoko. Ya. Pada firman saat ini diberi judul Jangan Lelah. Ya. Jangan lelah. Untuk mempelajari firman Tuhan tadi, kita bisa mengibaratkan, bisa membuat suatu perumpamaan seorang petani. Anak-anak pasti tahu petani ya. Petani itu supaya mereka berhasil itu pasti dikerjakannya dengan penuh semangat. Apa itu enggak tahu, itu kepanasan, kehujanan, mereka berjuang supaya berhasil ya. Jadi kelelahannya itu tidak sia-sia, pasti bisa berhasil. Nah, begitu juga di dalam kitab Yakobus tadi sudah diungkapkan bahwasanya kalian semua ya, diharapkan itu jangan pernah lelah ikut dan jangan pernah lelah taat dan setia kepada Tuhan. Karena pada akhirnya nanti seperti di Yakobus pasal 1 ayat 12 bahwa kita nanti akan menerima mahkota kehidupan ya, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita mau hidup bersama Tuhan, otomatis anak-anak harus taat dan setia. Apa saja yang kita kerjakan, harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Ajak orang tuamu supaya kehidupanmu, kehidupan keluargamu bisa dengan taat dan setia, pada akhirnya mendapat mahkota kehidupan. Ada lagi salah satu contoh yang patut kita contoh, yaitu salah satu pendeta yang pertama kali jadi pendeta di GKJW, yaitu Bapak Drio Mestoko ya. Beliaunya dari suami istri itu dididik sedemikian rupa supaya menjadi anak yang taat dan setia. Nah, pada akhirnya tidak sia-sia karena Bapak Drio Mestoko ini akhirnya bisa dibilang sukses. Tetapi anak-anak ingat, penderitaannya luar biasa sampai dipenjarakan. Tidak hanya dari luar saja, tetapi dari dalam sendiri, dari gereja sendiri banyak yang menentang, banyak yang memusuhinya. Nah, oleh karena itu anak-anak dimanapun kalian berada harus bisa menempatkan diri ya, supaya menjadi anak yang baik. Bu Heneng lanjutkan, pada saat sekolah, setelah sekolah menjadi pendeta yang pertama, pada akhirnya pada zaman penjajahan beliaunya dipenjara sampai bangsa negara kita merdeka. 5 tahun kemudian beliaunya dipanggil oleh Tuhan. Itu salah satu perjuangan yang patut kita hargai. Nah, sekarang ini menginjak kita di dalam hari-hari Advent, kita mempersiapkan bagaimana anak-anak sudah menyiapkan, aku mau menyiapkan apa untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu siapkan hati kita, hilangkan rasa dengki iri, hilangkan masalah apapun,
meskipun pada saat ini semua bangsa itu memang dilanda virus corona, tetapi anak-anak jangan pernah patah semangat untuk tetap belajar, ya. Itu. Bu Eni lanjutkan lagi. Berarti kembali lagi ke Yakobus. Cerita Yakobus tadi mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau anak-anak tetap taat dan setia di dalam pembelajarannya, menghormati orang tua, menghormati bapak ibu guru, puji Tuhan kehidupan anak-anak akan baik. Ingat 3 contoh yang sudah kita bahas. Yang pertama Tuhan Yesus. Yang kedua bisa juga Bapak Drio Mustoko. Yang ketiga kita diingatkan oleh Yakobus untuk selalu taat dan setia kepada gereja juga, ya. Itu salah satu. Kita bangga loh punya gereja GKJW. Jangan malu. Kamu gereja apa? GKJW. Aku malu. Nah, jangan sampai itu, ya. Yang terpenting kita harus mempertahankan kesabaran, ya. Dibahas di Yakobus, kesabaran itu sampai disebut 5 kali. Oke anak-anak, dari uraian dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari dari awal, kiranya membangkitkan kita, mengingatkan kepada kita, jangan pernah lelah ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Upahmu akan mendapat hidup kekal bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Apa yang akan kamu persembahkan? Bu Hening minta tolong, kalau kamu memang taat dan setia kepada Tuhan, nanti buka di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8. Bu Hening minta tolong untuk dibaca bersama-sama dengan keluarga. Demikian anak-anak, firman Tuhan kiranya menjadikan dasar kehidupan kita untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Ya, demikian firman yang dibawakan dari Bu Hening. Adik-adik masih semangat gak? Atau udah lelah? Udah loyo? Ya, untuk mengatasi kita kalau lelah, kita pujikan dulu. Jangan lelah. Adik-adik masih ingat kan lagu Jangan Lelah? Mari kita pujikan. Adik-adik, tiba saatnya kita mempersembahkan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita iringi persembahan kita ini dengan pujian Kidung Ria nomor 29, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati.
saatnya kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, adik-adik kita secara litani. Mari kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang saat ini sedang belajar di rumah. Ya Tuhan, berkati teman-teman kami agar tidak terkena virus corona. Dan juga berkati orang tua kami agar mereka sehat selalu juga ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami ini, dari Pak Presiden sampai RT RW. Semoga negara kami ini damai. Haleluya. Tuhan Yesus, berkati dan sucikan persembahan kami, dan berkatilah orang-orang yang sudah mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami menyambung dari doa-doa anak-anak terkasih kami. Kesempatan dan hari yang indah ini Tuhan, bolehlah kami mendoakan gereja-gereja GKJW se-Jawa Timur. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati supaya bisa berbuah dan pada akhirnya kami semua bisa merasakan damai sejahtera. Terlebih pada kesempatan ini GKJW juga berulang tahun genap berusia 89. Kiranya Tuhan melimpahkan segala roh kebijaksanaan, melimpahkan segala berkat kepada orang-orang yang sudah Tuhan percaya dan Tuhan pakai di dalam kehidupannya. Demikian Tuhan, doa ini kesempurnaannya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah, mari kita pujikan dari Kidung Ria nomor 164 dengan judul Shalom Bagimu. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sampai jumpa pula, sampai jumpa pula. Shalom, shalom. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Heining. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah. Bersabarlah dalam segala hal. Mari kita tundukkan kepala, kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai berkesudahan. Amin.